warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Pimpinan yang saya hormati, ibu-ibu jamaah pengajian Ranting Aisyah Ambu Kembang yang semoga dirahmati Allah, yang semoga dibarokahi Allah, yang semoga senantiasa dilindungi oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang saya hormati, syukur alhamdulillah atas izin dan ridhonya kita bisa hadir di majelis yang insya Allah mulia ini. Semoga dengan langkah kaki kita menjadi catatan amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salam serta salawat kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga senantiasa terlimpah curahkan kepadanya, kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, pada para tabi'in, para tabi'in tabi'in, pada orang-orang soleh sebelum kita, dan semoga mengalir kepada kita orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya. Semoga Allah kuatkan diri kita untuk senantiasa berintibah, mengikuti sunnah-sunnahnya, membela sunnah-sunnahnya, dan insya Allah kelak di yaumil akhir kita mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang saya hormati, terima kasih kepada pimpinan yang telah memberikan waktu dan kesempatan bersilaturahim membersamai ibu-ibu dalam pengajian Rabunan. Apa yang akan saya sampaikan pada Rabu kali ini, bagaimana pimpinan, pesan dari pimpinan, yaitu berkaitan dengan orang yang merugi karena amalnya. Orang yang merugi karena amalnya. Ibu-ibu yang saya hormati, salah satu ciri makhluk hidup selain kemudian butuh makanan, butuh oksigen, butuh air, salah satu ciri yang lain adalah bergerak. Bergerak. Nek orang gerak, orang urip. Nek urip, orang gerak. Iya, kalau mati nih gerak ya. Nek urip bisa duit. Ya, ibu ya berapa biasa. Geraknya kita, ya geraknya kita. Baik kemudian lahir dan batinnya, baik jasmani maupun rohaninya, baik
pikiran kita ataupun kemudian anggota badan yang kita miliki adalah gerakan-gerakan yang kemudian memunculkan sebuah perbuatan yang kita kenal namanya amal, pekerjaan atau perbuatan, baik ucapan kita ataupun perbuatan kita. Ibu-ibu yang saya hormati, geraknya kita manusia antara yang satu dengan yang lainnya pun berbeda-beda. Ada orang-orang yang kemudian bergerak melakukan perbuatan-perbuatan karena sesuatu tertentu. Nyun sewu ibu, nyun sewu. Kehadiran kita bersama sore hari ini pun kemungkinan kemudian akan berbeda-beda tujuannya. Tapi insya Allah semuanya ini dalam rangka silaturahmi, dalam rangka mencapai ridho Allah, dalam rangka untuk ilmu, untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, Bu. Oke, tidak ada maksud lain, semoga ya, tidak ada. Meskipun mungkin ya, dalam sebuah perbuatan kita bisa saja akan muncul motivasi atau daya dorong melakukan sesuatu karena maksud tertentu. Bisa saja. Yang maksud-maksud inilah yang kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan sebagaimana maksud dan harapan yang diinginkan. Ibu yang saya hormati, maka manusia pun kemudian berbeda-beda. Kita yang kemudian menjadi orang-orang yang beriman, perbuatan kita orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang bukan iman pasti kemudian berbeda. Ya. Baik mereka kemudian laki-laki maupun perempuan, baik mereka kemudian anak muda atau kemudian anak tua. Oh, tua maksudnya kakak tua. Ya, itu berbeda-beda. Ya, berbeda-beda. Maka ibu-ibu yang saya hormati, tadi yang saya sampaikan, ada orang yang hidup, tetapi kemudian geraknya tidak memiliki efek, tidak bisa memiliki kebalikan, bahkan tidak memiliki daya guna. Maka Imam Syafi'i mengatakan banyak orang yang telah meninggal tapi nama baik mereka tetap kekal. Baik. Saya ulang lagi. Banyak orang yang telah meninggal tapi nama baik mereka tetap kekal. Kematiannya tidak menguburkan namanya. Meskipun jasad dimakamkan, tetapi nama baiknya terus kemudian menempel pada bekas-bekas pikiran orang, masih diingat. Tapi tidak sedikit orang yang masih hidup, seakan-akan mereka menjadi mati yang tak berguna. Ya, keberadaannya memang sayang ini berada. Tidak memiliki daya guna, tidak memiliki efek kebaikan yang kemudian ditimbulkan dari perbuatan-perbuatan yang ada. Ini menurut Imam Syafi'i. Nah, ibu yang saya hormati, dari perbuatan-perbuatan kita, dari pagi sampai sore, malam hingga kemudian akan tidur, hingga kemudian tidur kembali, hidup lagi sampai kemudian siang sore, terus menerus hingga kemudian saat ini kita mungkin usianya sebagaimana yang kita ya sekarang kita sadar. Mungkin ada yang ya ini luwih akeh over sekere kok sweet ya. Ya gitu.
Bedakan gitu ya. Nah, luar biasa. Ibu-ibu yang saya hormati, maka karena orang kemudian memiliki arah dan tujuan, maka bagi kita orang-orang yang beriman berharap bahwa apa yang kemudian kita lakukan itu perbuatannya menuju kepada tempat kedamaian, yaitu surganya Allah. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Dan itulah surga yang diwariskan kepada kamu disebabkan amal perbuatan yang telah kamu kerjakan. Ini loh, Pak. Orang yang kemudian melakukan perbuatan seperti kita, sholat kita berharap kemudian kita tumpuk-tumpuk kebaikannya. Puasa kita, sholat sunnah kita, puasa sunnah kita, zikir wirid kita, ngaji kita, bersilaturahim kita, dan lain sebagainya. Itu kemudian numpuk-numpuk kebaikan. Nek mau dari senyum kita, gitu ya. Tabassamuka bihi wajhika sadaqah, bihi wajhika ahika sadaqah. Jadi senyum kita. Tapi senyum sing kemenangan ya. Orang senyum sing ngece gitu. Orang senyum sing ngece itu beda. Kini kadang-kadang orang mau senyum tapi ngece. Ya, orang Nah, dari apa yang kemudian kita lakukan, ibu-ibu yang saya hormati, kan kita berharap kemudian apa yang kemudian kita lakukan kebaikan itu kemudian kita akan menjadi tiket bagi kita untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya yakin begitu kita semua. Ya, saya yakin. Jangan sampai perbuatan yang kemudian selama ini kita lakukan, ucapan yang kemudian kita lakukan dari pagi hingga siang terus semuanya sebagainya 24 jam bertahun-tahun lamanya, bahkan katakanlah umpamanya bukan malah kemudian menumpuk kebaikan-kebaikan, kita menyangka bahwa yang kemudian kita lakukan itu Allah Subhanahu wa ta'ala menerima. Maka di dalam Quran surat Al-Kahfi, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Ayat ini menyampaikan kepada kita, ibu-ibu, ada orang yang menyangka dari perbuatan-perbuatan yang kemudian dilakukannya itu suatu saat kemudian akan memberikan kebaikan sesudahnya. Mereka menyangka. Maka Allah balas ayat berikutnya, ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fa habitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Mereka itu orang-orang yang telah kufur terhadap ayat-ayat Tuhan mereka dan kufur terhadap perjumpaan dengan Allah. Maka hapuslah amalan-amalan mereka dan kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi amalan mereka pada hari kiamat. Nah, ini tema yang diminta oleh pimpinan berkaitan dengan ini. Wong nglakoni perbuatan sing disangka-sangka mengko bakal kemudian ndadekake tiket mlebu swarga. Boro-boro mlebu swarga. Boro-boro dibalas kebaikan oleh Allah. Sama sekali Allah tidak melingkup amal perbuatan mereka. Sama sekali tidak melingkup. Mengapa mereka? Dijawab oleh Allah tadi, mereka adalah orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat Tuhan. Maka ibu-ibu yang saya hormati, pada
kali ini kami akan sampaikan beberapa amal perbuatan yang dilakukan manusia yang kemudian menjadikan rugi perbuatan kita. Jadi orang beberblas entek amale, dihapus, dihapus. Orang mlebu catatan lah katakanlah. Orang sing bisa ndadekake mlebune swarga. Kaya ngono nek ayat kae walladzina kafaru a'malun kasarabin biqi'atin yahsabu dhama'anu ma'a. Iki kaya fata morgana. Jare wong kan nang Saudi Arabia nang padang pasir, ku nek ndelok ning padang pasir kaya-kaya ana banyu ning mrene. Barang terus kemudian dipedheki pingin banyu ning kono ora ana banyu. Iki kaya fata morgana bahasane. Arep-arep pingin entuk banyu krana ngorong, kene barang terus dipedheki ora ana banyu. Iki wong kuwi. Arep-arep perbuatan iku iso ndadekake mlebu swarga. Boro-boro di leboke swarga diringuk Gusti Allah pun tidak, dinilai Gusti Allah pun tidak. Lah otomatis ketika kemudian nang akhirat mung ana loro tok. Siji swarga, siji neraka. Ya wis. Tinggal dari umpamane besar kecil banyaknya sedikitnya amal kita kan kemudian Allah akan nilai sedikit pun amal kita. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Maka aja sampai wong sampean kabeh sewu ibu. Ana wong sing kadang-kadang nyepeleke kuwi. Ana wong sing kadang-kadang nyepeleke barang sing cilik, barang sing sithik. Barang sing kaya-kaya nang mripat ora pati berarti, padahal justru kemudian sing cilik kuwi dadekke wah luar biasa. Wis kaya wingi katakanlah momene kaya corona katakanlah. Ya corona. Barang sing ora katon cilik katakanlah wah dadekke gegerin donya. Cilik. Begitupun juga kemudian amal perbuatan kita. Meskipun kemudian cilik, sithik meskipun cilik, sidik, tapi terus kemudian terus menerus ditumpuk. Yang kemudian kita perlukan, saya hormati, yang kita perlukan itu bahwa apa yang kemudian sudah kita yakini kebaikannya, sudah kita yakini kebenarannya, ini kemudian bisa istiqomah, ini yang perlu. Sing kadang-kadang angel terus. Ya. Sing ora apa bosenan, orang bosenan. Sholat sunah, ya angkat-angkat kuku kadang-kadang. Oh. Nek pas waktu hangat terus lakoni sampai berang-berang iso lakoni kabeh. Duhure iso lakoni, saurunge asar lakoni, sawise maghrib, sawise isya, kadang-kadang Pak Sare gelem wudu, gelem salat witir, pokoknya. Kuwi nek pas angot, hampir lakoni kabeh. Hampir lakoni kabeh. Widane yo gelem kelakoni saurunge turu. Ora mung bismika Allahumma ahya wa bismika amutu tok. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar dilakoni. Qul huwallahu ahad lakoni ping 3. Al-Falaq diwaca, An-Nas diwaca, ayat kursi diwaca. Lakoni pas kiyeng tur pas dilalah ora bisa tur. Lakoni. Kan tadi bojone ora bali-bali ta. Akhire wiridan
Sampai nek umpamane ra iso turu kira-kira macane WA apa maca wiridan kira-kira. WA maos Al-Qur'an WA kuwi. Ibu yang saya hormati. Jadi kadang-kadang begitu orang-orang yang pas yang tapi pas waktu orang yang wis 18 sholat sing gawe gampang kata sholat sunah badal maghrib umpamane dilalah sungkan dilalah sempat-sempat ke nglakoni liyane sholat sunnah ora lakon. Maka jare Kanjeng Nabi wasta'in billah wala ta'jas. Wasta'in billah wala ta'jas. Wasta'in billah, dan mintalah kamu sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wala ta'jas, dan janganlah kamu sekalian lemah karena sesuatu. Itu ibu yang saya hormati. Selanjutnya ibu yang saya hormati. Nah, perbuatan apa begitu ya? Amal-amal apa yang kemudian yang kita lakukan justru kemudian menjadi kita rugi? Ya. Rugi. Yang pertama ibu yang saya hormati, insya Allah ini tidak ada lah ya, tidak ada. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Sesungguhnya telah diwahyukan kepada engkau wahai Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelum engkau, jika kamu berbuat syirik, la in asyrakta la yahbatanna amaluka, niscaya akan gugurlah, terhapuslah amalmu. Syirik nyekutuki Gusti Allah. Wala takunan minal khasirin, dan tentulah kamu sekalian akan menjadi orang-orang yang rugi ketika kemudian berbuat syirik. Pak syirik gede, pak syirik cilik, pak syirik sing kira-kira katok, atau kemudian syirik sing ora katok. Sing jelas nek umpamane wong terus kemudian nyembah patung, nyembah uwit, nyembah matahari, genah sirike. Sing kadang-kadang ora katok kuwi justru sing membahayakan, bahwa yang dilakukan itu dia tidak tahu itu adalah perbuatan syirik. Ya, perbuatan syirik. Syirik pak, macam-macam lah. Oke, menyebutkan Allah, menganggap ada kekuatan yang lain, menganggap ada pertolongan lain, menganggap ada sesembahan lain selain dari Allah Subhanahu wa taala. Rasa takutnya manusia, rasa takutnya diri kita terhadap selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi nyakutuki Gusti Allah. Nah, dalam bab lain kemudian kita semuanya akan diperlihatkan syirik ofi, apa syirik jali, apa syirik akbar, apa syirik sing kira-kira cilik itu. Nah, jelas. Jadi yang pertama syirik. Tapi kaji pak, ya mung kadang-kadang cok kuwi umpamane ya, mangko tetap orang tetap terhapus amalannya, terhapus amalan. Yang kedua, ibu-ibu, yang kedua adalah murtad. Jelas. Orang usah dibahas.
wong bahase piye carane anak keturunan kita sampai kapanpun kok bulan bahasanya anak kita keturunan dan sampai kapanpun tidak akan pernah ada yang kemudian murtad, entah karena apapun dalam kondisi apapun lah. Ibu-ibu yang dihormati, kita ingat di Sirah Nabawiyah itu ada sahabat-sahabat Nabi yang tadinya Muslim, begitu kemudian diminta hijrah, mereka tidak mau hijrah dari Makkah ke Madinah. Dia tidak mau, ya karena khawatir kehilangan bondone, khawatir kehilangan bojone, khawatir kehilangan keluargane. Akhirnya mereka saat itu masih beriman, meskipun ditinggal oleh Rasulullah dan sahabat-sahabatnya yang lain dari Mekah ke Madinah. Begitu terus kemudian terjadi perang, ya. Pada saat terjadi perang, orang-orang ini kemudian diminta oleh pemuka-pemuka kafir Quraisy untuk ikut perang. Jika kowe ora melu perang tak paten saiki nang kene ning Mekah. Tapi krono kowe, ya, krono kowe saiki nang kene saiki kudu melu perang tur mungsuhi Kanjeng Nabi karo sahabat-sahabat. Begitu terus kemudian perang, matinya mati kafir, matinya mati murtad. Meskipun dia pernah menumpuk kebaikan-kebaikan, katakan selama kemudian mereka beriman hingga kemudian melakukan perbuatan-perbuatan amal soleh umpamanya, tapi begitu kemudian murtad, habis semua amalnya, selesai. Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir fa ulaika habitat a'malum fid dunya wal akhirah. Sing sapa murtad di antara kamu dari agamanya lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang gugur sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat. Hum fiha khalidun, dan dia akan masuk di dalam neraka selama-lamanya, kekal abadi, terus menerus. Ibu yang saya hormati, kalau seusia kita, ya, apalagi yang sudah usia 40 ke sana katakanlah, itu mungkin sangat kecil potensinya untuk murtad, ya. Yang bisa jadi dan berpeluang untuk murtad itu bagi mereka usia produktif, di usia mungkin kelas-kelasan 20-an dengan gadget, ya, dengan HP dan hubungan maya, bukan dunia maya. Ini yang bisa saja menjadikan mereka murtad. Begitu kenal karo Jawadok, mbok Jawadok ora ngerti, sing penting kemudian seneng-senengan, ternyata kemudian Jawadok iki Nasrani atau kemudian non-Islam, krono cinta kemudian buta, krono seneng akhirnya menang. Yo nyong kawin pokoke karo sampean. Akhirnya yo Nasrani. Ini yang kemudian perlu kita selamatkan. Kalau ibu-ibu urusan kopi urusan mungkin insya Allah orang-orang. Yang kita selamatkan anak-anak kita dan keturunan kita. Lah otomatis ketika kemudian dia murtad non-Islam, ya otomatis tidak akan pernah mendapatkan warisan dari kita, tidak akan pernah mewariskan kepada kita. Mereka menjadi orang-orang yang agak kafir. Nah, ini selanjutnya ibu, amal-amal perbuatan yang kemudian menjadikan orang justru rugi. Meskipun ada orang yang mengatakan orang mosok zaman saya ini kok lawaran, ya kudu ono
Kudu ana apa niku? Aja apa aku kudu disene. Ya, kudu disene. Ora ketang kono bonceng apa bodeh. Kok ngerti Pak Yono soal iki. Ono. Man ata'arrafan au kahinan. Sapa nekani ramal atau dukun, fasaddaqahu, dan kemudian membenarkan apa yang disampaikan oleh dukun dan peramal. Fasaddaqahu bima yaqulu, dengan apa-apa yang kemudian dia katakan, faqad kafara. Apa Bu? Kafir. Yuk. Pak, iki urusannya rumah tangga, Pak. Iki nek ora tak kei susu, ora tak pasang nang nggon ngarep. Lei, Pak, bojoku ki sering gandenge, Pak. Kepencet, Pak, duwite akeh, ganteng putih maneh. Kuwi aku wedi, Pak. Yang disarankan nganggo piye? Ini kan rumah tanggaku, Pak, kira-kira beres. Satu sisi mungkin kemudian memberi manfaat, satu sisi ya sementara, katakanlah sementara. Ya, bagi mereka yang dilalah kemudian mandi ki berarti bahasa Indonesia apa? Manjur, mandi. Ya, sing dilalah manjur, oke. Ya, wah ceritanya model-model beres. Lah sing kira-kira ora manjur ya, alah angel nang kono. Ganti liya, nah ini ganti liya. Bisa tetep pingin pericarane bojone ora kepencet wong liya. Digawake piye lah, digo piye lah. Kuwi ring dukun njaluk kira-kira isen, kira-kira hubungane karo bojo men tetep romantis. Iki sing kadang-kadang ya dalam kehidupan bermasyarakat kita itu bisa kadang terjadi di masyarakat kita. Bu, urusan rumah tangga, bu urusan dagangan, bu urusan bocah, bu urusan pingin duwe anak, katakanlah umpama. Oh, pingin duwe anak terus nggon dukun terus putune disebul, bu. Aku jare kancaku ono sing kuwi aku. Iya Pak, mbiyen awal-awal nyempak duwe anak kae pancen tak gawa ring kono. Ngendi wis pokoke ngono lah. Nyong disarati kon nggawa ndok karo nggawa apa? Blajo sithik, blajoke mori. Nah. Engko bocah iki jare kok kene pancen dilalah terus kemudian duwe anak. Dilalah. Haji, Bang. Haji. Lagi terus kowe kan manjur pernah yo disampaike ngesuk yo kan kepencet liyane. Ya ah, Rombrono. Dagangan seret angel kabeh. Buru bantuan saya kira doa angel. Ais. Loro ah kira-kira menuju Jawa Abang nang pasar kira-kira. Wong pernah dodol-dodol kok mamburi baseng pokoknya. Beredel. Iki berarti ana sing ra bener karo aku. Dilalah takok regon dukun. Dukune ngerti lah. Gampang. Tak lakoni dene. Dukune iki pinter tak lakoni dene. Mosok belum dukun ning pasar kok. Kan ora.
Wis iko piye temenan ngesuke ora mampu. Dilalah dagangane yo laris manis Tanjung Pingpul barang habis. Kowe ora tak korek. Yo ngesuk meneh yo pengin begitu seret sithik yo pengin prono maneh. Ora. Mbok kepriye carane lah. Wong kae ping jejer kuwi gelange wis tekan sakmene kok. Mosok ya. Nyong dodol seprono seprene ora itu apa payah tok ora saiki ya tiru angel iki. Oh, nyun sewu ingkang kula hormati. Tadi saya katakan sama-sama kita beriman, sama-sama kemudian melakukan perbuatan gitu ya. Tapi perbuatan-perbuatan kita di antara kita kemudian berbeda. Kita orang-orang yang beriman yang benar akan berbeda dengan mereka-mereka yang tidak benar. Mesti begitu. Harus begitu. Harus begitu. Makanya ini menjadi darurat. Saya pernah diskusi dengan salah satu ustadz yang cukup termasyhur juga. Dari wilayah Pekalongan Kedung Muni itu memang cukup banyak para pengguna jasa dukun itu tidak sedikit ternyata, dan itu nyata. Beliau biasa dimintai untuk mengambil sing kadang-kadang nyun sewu, kadang-kadang tusuk, santet, terus guna dan sebagainya. Beliau sering. Dan apa ya Pak? Oh, tak kok. Makanya nitip sampai komunitas ngisi. Nggih. Tapi insyaallah Aisyah tidak ada. Amin. Tidak ada. Ya tidak ada. Betul harus tidak ada. Eman. Salat Pak ping pira lah. Oh. Pak sedina ping pira katalah. Pak posone ora mung tekan maghrib tekan subuh katalah apa. Ora kanggo. Hancur habis terhapus. Tek. Wong nglakoni perbuatan tapi rugi. Meskipun ada sedikit keuntungannya yang mereka rasakan, tetapi kerugiannya, dampak buruknya, Masya Allah. Eman, Pak sholat ping pira kata ora kanggo. Pak kaji, Pak umroh, apa Pak macam-macam lah orang kanggo. Duitnya terus bang duwe akeh terus dibekek-bekeke katalah. Apa dibekek-bekeke dudu di gayake kan. Oh, orang kanggo. Orang mlebu hitungan, sikat tarik malaikat. Ibu yang saya hormati, yang pertama tadi syirik, ya, kemudian murtad, kemudian gelem nekani dukun utawa peramal, tur benerke apa sing disampaikan. Selanjutnya ibu-ibu yang saya hormati, amal-amal perbuatan yang kemudian kita lakukan itu bakal rugi. Ngelakoni tapi rugi. Salah satu la yaqbalullahu minhum yaumal qiyamati sorfan wala adlan akun wa mannanun wa mukadzibun bil qadar. Ada 3 golongan manusia yang Allah tidak akan menerima dari mereka amalan wajib dan amalan-amalan sunnah. Amalan-amalan wajib ataupun amalan-amalan sunnah besok ning akhirat. Sorfan bala adlan. Seorang
sorfan wala adlan. Akun wa mannanun wa mukadzibun bil qadar. Pertama, seorang yang durhaka kepada orang tuanya. Nek bocah isi durhaka, kuwi mungkin coe ya karang bocah urung paham, kadang-kadang coe member. Sing ora member ki wong tuwa tapi durhaka karo wong tuwa. Wong tuwa sing durhaka karo wong tuwa. Nek bocah kuwi ya mungkin bisa ya. Tapi nek umpamane wong tuwa durhaka karo wong tuwa, maksudnya kuwi Pak, ya dhewe wis duwe rumah tangga, wis duwe anak. Tapi karo wong tuane kuwi wani. Karo wong tuane sering nentang. Karo wong tuane sering ucapannya lebih tinggi daripada orang tuanya. Nyentake sering katakanlah. Krono mumet. Krono mumet Bu. Iki kebanyakan ngomong sing krono mumet kok kuwi urusane akhire. Nah, orang menteri ditagih mumet orang bisa tenang, orang bisa tentrem jiwane kuwi, pikirannya ya orang bersih. Wis tenang. Kon kira-kira tenang priye? Ora iso. Nah inilah ibu-ibu yang saya hormati, mereka yang kemudian durhaka kepada Allah, kepada orang tuanya, itu orang tua. Kepada orang tuanya, baik orang tuanya yang sudah meninggal ataupun orang tuanya yang masih ada, terutama bisa apa? Maka kemudian Allah tidak akan pernah menerima amalan-amalannya. Wong tua tapi durhaka karo wong tua. Nek karo wong tua seorang Pak, tapi nek ana wong tua liyane terus kemudian wani, yo tak waleni Pak. Lah padha berarti. Nek karo wong tuaku tak ora wani Pak, tapi karo wong liya, padha bae karo. Ibu-ibu yang saya hormati, orang tua yang bukan kandung kita termasuk menjadi orang tua bagi anak-anak mereka. Maka kemudian kita akan menjadi orang tua. Maka kedurhakaan kita itu sama. Wani karo wong tuwa liyane padha berarti wani karo wong tuwane iki. Yes. Kadang-kadang belum kok wanita orang tua Paulan, orang tua bu, bodoh. Apa? Bapak orang salah. Kadang-kadang karena emosi, temu emosi doang. Lalek kabeh. Orang ngerti amal-amalnya bakal disudoh, dihapus. Kemudian yang kedua, waman nanun, seseorang yang menyebut-nyebut sedekah pemberiannya. Yang selanjutnya itu, yang selanjutnya. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Perasaan si penerima. Ini mau
ibu-ibu yang saya hormati, ini mau surat Al-Baqarah ayat 264 mengamanatkan kepada kita, bagi kita orang-orang yang beriman ketika bersedekah memberi sesuatu, maka kemudian akan berbeda dengan orang-orang yang beriman yang tidak benar. Berbeda. Orang-orang yang beriman ketika kemudian memberikan sesuatu ya sudah, tidak akan pernah kemudian mengungkit atas pemberiannya. Ya. Mbok karo sapa baik, pak karo wong liya keluargane, termasuk kemudian karo anake. Nah, yang bisa saja kemudian sering terjadi bujangan ini, kadang-kadang itu ya kadang. Nek karo wong liya coke ora penak katakanlah. Tapi nek karo sedulur katakanlah cok muncul. Kowe iki ora ngadep isin katakanlah. Kowe sedang dikei ibu no, kadang-kadang muncul kowe. Ngeki tapi diungkit-ungkit maneh. Sampai kadang-kadang bosen ngrungok kene. Nanti kayak diungkit-ungkit maneh. Sampai kadang-kadang ora pak napa kowe mau napa? Soale ku sering dongengan. Sultan. Suka ora pak napa? Ora. Melas ke. Wong sugih tapi ditolak pemberiannya kurang nelongso sudah. Orang wong sugih tapi ditolak pemberiannya. Goro-goro kadang kowe. Jadi termasuk orang-orang begitu. Orang-orang yang kemudian menyebut-nyebut, padahal mungkin atas pemberiannya, maka amalannya terhapus, ya, terhapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya ibu-ibu yang saya hormati, jadi beberapa amalan-amalan yang menjadikan kita, ya yang menjadikan kita perlu kemudian hati-hati. Jangan sampai kemudian apa yang kemudian kita lakukan itu menjadi eman-eman dan sayang untuk kita lakukan. Wes saya, wes nglakoni macam-macam, terus orang kan. Selanjutnya ibu-ibu yang saya hormati, selanjutnya amal perbuatan, ya. Ini naiki orang ngelakoni sesuatu dadeke menghapuskan sesuatu ini. Man taraka sholatal asr faqad habita amalu. Barang siapa yang meninggalkan sholat asar, maka terhapuslah amalannya. Waduh, sudah ini layak turu memulai layak turu. Yo saya ibu-ibu muda, terutama ibu-ibu muda, ini ibu muda. Nah ibu-ibu sing kuwi ora jelek. Ibu-ibu muda yang seharusnya kemudian sudah harus bersih dan harus mandi suci, ya. Waktunya katakanlah kemudian dia sudah masih masuk asar gitu, maka harus segera. Jangan sampai kemudian mengko sisan karo adus maghrib. Asare jane kudune dapat kewajiban, tapi nyatane kemudian krono mengko langsung sisan maghrib, akhirnya asare ora sholat. Iki terhapus amalane nek kok iki. Mangane mau saya ibu muda terutama, ibu muda. Nek umpamane lanange katakanlah umpamane ngileki, Bu, apa mi, apa sayang umpamane, ngundange apa Bu? Bu, umpamane. Lah wis wis rampung sih, engko sisana. Kowe duduk krono bojone terus pengin kepri duduk. No? Tapi bojone pengin ngelekke bahwa waktu itu bener-bener dimanfaatke. Aja sampai jane wis tuntas rampung saurunge maghrib dan masih ada waktu untuk melaksanakan sholat asar, tapi kemudian ditinggalkan begitu saja gara-gara pengin nyapu bersih omah. Gara-gara pengin bersih omah.
Akhirnya terus kemudian mengkosisan, itu nak kena. Ini ibu sing duwe anak-anak perempuan ini terutama, ya bapak yang mungkin foto sampai ini, maksud sampai dadeke ninggal ke sesuatu, amalan-amalan yang lain kemudian terhapus. Bu, ternyata orang melakukan sesuatu, ternyata amalan-amalan lainnya kemudian terhapus, tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Menurut Ibnu Taimiyah, ibu-ibu, ya, menurut Ibnu Taimiyah, terhapusnya amalan tidaklah ditetapkan melainkan pada amalan yang termasuk dosa besar. Begitu sholat meninggalkan sholat asar lebih parah daripada meninggalkan sholat lainnya. Sholat asar itu disebutkan ya, sebagai sholat wusta yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sholat asar ini yang juga diwajibkan kepada orang sebelum kita, dahulu sudah pernah diwajibkan. Nah, menurut Ibnu Qayyim, yang nampak dari hadis ini bahwa meninggalkan amal itu ada dua macam. Pertama, meninggalkan secara total, orang tahu melakukan sholat asar, soalnya kerjanya di awan kerjanya tekan sore ini mulai terus kemudian orang sembahyang sisa. Ya. Memang kadang-kadang umpamane sholat kuwi subuh kena lega, zuhur kena lega, soalnya karo mangan sisa. Lah nek asar kan kudu nglegake. Maghrib lega, isya kudu nglegake. Isya karo asar kuwi menjadi titik poin urusan sholatku. Isya karo asar. Maka boleh dikatakan munafik orang-orang yang kemudian meninggalkan sholat isya ini munafik. Nganggo-nganggo terus nganggo itu lagi waktu itu pernah ya. Asar karo isya ini kadang-kadang cok lalen. Ibu-ibu sing nyusuri bocah umpamane bar nyusuri bocah Pak, engko nyusuri mak bapakane umpamane pas itu lalen. Akhirnya ras sholat isya. Oh Bu, awas hati-hati. Bar sholat maghrib lalen. Lah orang sholat isya barang kaya mempunyai akhirnya jadi kerasuan awas. Nek sering orang ngelakoni sholat asar, wah, itu juga junun, wong bingungan. Makanya ada wong bingungan berarti sholat asar. Yang terakhir, itu yang saya hormati. Yang terakhir adalah bahwa yang terakhir amalan-amalan yang kemudian menjadi rugi ya, yaitu istri yang durhaka itu ya sama bahaya gitu. Jadi ada beberapa dalil yang menjadikan si istri kemudian tidak mendapatkan amalan yang sudah dilakukan gara-gara durhakanya kepada sang suami. Jadi sekali lagi ini tadi sudah kami sampaikan beberapa banyak amalan-amalan yang menjadikan amalan-amalan kita ikut terhapus, amalan-amalan kebaikan terhapus, dan yang terhapus ini terus darung gawe ini mana pria malah nih, mesti detik angel, mana tuh sampai yang sampai kabeh detik terhapusnya amalan-amalan yang sudah pernah kita lakukan. Eman. Nah, dari At-Tirmidzi hadis ini hasan. Ada 3 orang yang sholatnya tidak melampaui telinga.
Satu, hamba yang lari sampai ia mau kembali, tidak kabur. Yang kedua, wanita yang bermalam sedang suaminya marah kepadanya. Nih, yang kedua, wanita yang bermalam burung rampai rampung sampai kemudian suaminya marah. Bermalam dengan kondisi marah-marahan karo bojone. Kuwi salate ora melampaui telinga, jadi salate ora ketompo. Mana-mana. Terus seorang pemimpin kaum sedang mereka benci kepadanya. Ono pimpinan tapi dibenci rakyatnya, dimelaske. Salat ora kanggo wong pimpinan koke. Ono pemimpin tapi dibenci rakyatnya. Yang dibenci rakyatnya. Kuwi salate ora sampai telinga tidak, kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang saya hormati, sekali lagi ini hal-hal yang kemudian menjadikan kita waspada atas perbuatan-perbuatan yang selama ini kita lakukan. Ya, selama ini kita lakukan. Sampai kapan kemudian kita akan melakukan? Ya sampai mati kita. Jangan sampai kemudian apa yang kita lakukan menjadi muspro. Muspro itu orang apa-apa. Bahkan kemudian gara-gara kita meninggalkan sesuatu, kemudian menghapus amalan-amalan yang sudah pernah kita lakukan. Ini yang kami sampaikan, ibu-ibu yang saya hormati. Semoga bermanfaat. Semoga kita bisa menjadi waspada, ya, menjadi waspada. Ada, mohon maaf, satu hal yang kemudian saya sampaikan. Ada hadis Rasulullah SAW. Ini yang mungkin saya lupa tadi menyampaikan. Ibu-ibu saya hormati, ada orang-orang yang melakukan ibadah yang kemudian tidak Allah dan Rasulnya syariatkan, tetapi dianggap sebuah syariat oleh sebagian kelompok atau kalangan tertentu. Nah ini, ya. Jadi jane Gusti Allah karo Kanjeng Nabi ora pernah mensyariatkan, tapi terus dilakoni. Dan pahami mereka kuwi menjadi syariat agama. Soale sing nyampeke kuwi pimpinan-pimpinan mereka. Nah, kita yang kemudian berada di Muhammadiyah, Tarjih Muhammadiyah sudah memberikan banyak panduan kepada kita mengenai ibadah-ibadah khusus maupun ibadah-ibadah umum. Maka memang bagi kita, ibu-ibu yang saya hormati, mau tidak mau, Rabungan ini memang benar-benar menjadi sesuatu yang pasti yang harus kita lakukan sebagai hasanah untuk meningkatkan keilmuan kita. Jangan sampai kita kemudian ngelakoni tapi orang ngerti, ngelakoni tapi orang ngerti. Nek Pak dilakoni kuwi ibu, nyun sewu, nek Pak ngelakoni sesuatu kira-kira kuwi bener-bener takok, iki bener ora? Ojo sampai barang dilakoni ternyata salah, ternyata keliru. Nyong sampean kabeh mongone Pak njaluk ganjarane sapa? Ganjaran iki sing gawe Gusti Allah ora mensyariatkan. Gitu. Ini terakhir. Hal ini yang kemudian kadang-kadang masih ada di masyarakat kalangan muslim, yang kadang-kadang masih ada di masyarakat. Itu saja ibu yang saya hormati yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kurangan. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi masyidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana
dzunubana wa khotoyana kullaha. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzalin. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwa. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.